Mister Tukul masih pelesiran mistis di Kabupaten Magelang. Wilayah yang berada di Jawa Tengah ini memiliki destinasi yang menarik untuk ditelusuri. Pada episode sebelumnya, Solepati dan Ahmad mencoba menguak misteri tentang sebuah bukit di Desa Balak, Kecamatan Pakis. Konon Bukit Balak akan mengeluarkan suara-suara misterius jika wilayah desa ini bakal terundung bencana. Suara-suara gemuruh disertai kicau burung aneh akan terdengar bertalu-talu. Tanda inilah sinyal yang membuat warga tanggap dan waspada akan datangnya musibah. Dalam separuh penelusuran saat berada di puncak gunung terdapat makom atau petilasan tua. Warga meyakini makom ini adalah peninggalan seorang sakti mandraguna ulama dari Timur Tengah. Beliau adalah Syekh Subakir, sang penyebar Islam di tanah Jawa khususnya di Magelang. Konon beliaulah sang pembabat alas atau pembuka hutan-hutan Jawa yang kala itu tersiar angker. Menurut kesaktian yang dimiliki, Syekh Subakir berhasil menaklukkan sosok-sosok jin yang dikenal sangat ganas. Alhamdulillah, Mbah. Sudah nyampe ini titik puncaknya di sini, Mbah. Iya. Boleh tanya, Mbah. Ini kan tempatnya sangat luas, nggih. Nah, niku yang sering terjadi ada gemuruh itu di lokasi mana, Mbah? Lokasi itu. Di daerah sini. Daerah sini semua. Memang teng mriki Mbah Subakir enten petilasane napa? Pusaka. Pusaka. Nggih. Wonten ingkang naminipun banyak mas. Oh. Terus lajeng wonten menapa pusaka keris kaminipun. Lajeng kadang ngeten menika nggih ugi paringanipun saking mriki. Iki pusaka namine napa niki? Menika Kyai Jangkung. Kyai Jangkung. Nggih, nanging kula mirsani. monggo. Pemirsa, yang saya pegang ini namanya Kyai Jangkung. Kyai Jangkung. Beliau ini yang saya ketahui adalah memang berbentuk naga ya. Bukan siluman tapi energi yang positif. Dan ini yang saya ketemukan dan saya ketahui dari energi ini sangat luar biasa. Beliau bisa berubah menjadi buas, menjadi liar, menjadi ganas ketika seseorang tidak hormat dengan tempat ini atau lokasi ini. Saya sih penasaran pada saat sampai ke sini Bapak langsung memegang pusaka ini gitu. Memang pada saat memegang pusaka di sini jadi seolah-olah seperti membedakan Kang Soleh makhluk-makhluk di sini yang positif sama negatif itu. Oh ini memang sudah ditugaskan untuk di sini. Jadi selain dari niat kita yang datang baik atau enggaknya kan mungkin ada beberapa yang tahu atau tidak. Tapi kalau dengan pusaka-pusaka seperti ini, mereka sudah langsung membedakan Kang Soleh. Yeah. Saya penasaran. Dari sini tadi Bapak bilang kan ada gemur-gemur pada saat datang tuh langsung ngerasa kayak gemur-gemur karena di sini mungkin ngerasa keganggu karena kedatangan kita terlalu banyak. Kang Soleh. Oh terlalu yang. Ini ada yang marah di sini gitu. Oke pemirsa seperti ada tarikan ke Mas Ahmad itu. Oh, ini ada memang matanya merah banget, marah di sini gara-gara terlalu banyak dan. Assalamualaikum. Mbah, tolong bantu Mbah. Assalamualaikum. Nyuwun pun datang langit. Utawayahipun. Terima kasih. Nyuwun kalian ampun ngantos yang ikuti. Nyuwun sama pun datang menawa Syekh Subakir Utawayahipun sampun datang papan panggenanipun kula lan sampun nyuwun pamit dateng kula dherekaken bukti mimpa ampun ngantos wonten ingkang nyarunyi kunggodana dateng putra ingkang tebelan ingkang saged paring katon kewan kawujang enget eling-eling saking salah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pemirsa, setelah ditarik sebuah energi, Ahmad dirasuki sesosok astral. Dilihat dari perangainya, sosok ini menyerupai harimau. Kang Wangi. Sinten? Kian Kang Wangi. Sedangkan kusane Syekh Subakir. Nggih. Berupa macan nggih.
Sampun pinten tahun wonten mriki iki? Ingat pinten? 300. 300 pinten? 300 pinten? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kula wayahipun jenati. Nyuwunaken barkah putra wayah. Monggo ingkang tepel ingkang saged badhe kula Mbah Syekh Subakir. Mugi-mugi pinayon katentreman kawilujengan menapa ingkang dipun tobatanipun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Joko diri. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ahmad, tadi kan ada tarikan energi ke kiri tuh. Itu Mas Ahmad rasakan seperti apa? Soalnya ketika Mas Ahmad ketarik, saya jelas langsung seperti ikut kepusaran saya. Iya. Langsung masuk dunia mereka. Ya karena pada saat kita datang pertama kali Kang Soleh, memang di sebelah kiri saya rasakan memang ada gemuruh itu ya. Pada saat Bapak bilang ada gemuruh, ternyata memang betul. Dan sosok yang ditugaskan untuk saya Subakir itu untuk menjaga tempat ini kurang lebih di sekitaran sini Kang Soleh. Nah, karena mungkin ada gaduh-gaduh rame-rame di sini, ada apa? Dan mungkin izinnya juga belum sempat langsung gitu kan, biasa ritual yang Bapak lakukan mungkin akhirnya ketarik dan mungkin marah, agak sedikit marah. Cuman isinya mungkin buat warga di sini juga tolong jaga dirinya baik-baik untuk tidak merusak dan tidak menganggap Kang Soleh. Jadi seperti takutnya membuat seperti mainan gitu. Ini bukan meremehkan sesumbar dan lain-lain. Mungkin saya tambahin pemirsa, ketika Mas Ahmad masuk mediasi ke sosok macan tadi yang memang ditugaskan oleh Kanjeng saya Subakir, saya juga tertarik. Saya juga ketarik dan pusaran itu. Saya muter-muter nggak bisa saya tahan. Sepertinya ada energi yang di pohon ini nih. Di pohon ini kayak ada bersinar gitu, kecil bersinar. Tapi saya nggak mampu menembus. Saya masih penasaran dengan pohon yang di sini nih, masih ada hubungannya dengan petilasan Kanjeng saya Subakir ya di situ ya. Saya penasaran, mungkin saya coba akan cari lagi sebenarnya sinar itu seperti apa, sumber dari sinar yang tadi putih agak kemas-masan. Mbah Janati, tadi Mbah Janati kan jenengan kan niku kalih pusaka niku tujuanipun ben pripun? Tujuanipun payung tunggul naga kangge memayungi putra wayah. Gandeng kula niku tiyang sepuh tok mayungi anak putra keh kanggo pepayung peling. Mas, ada energi dari situ Mas Ahmad. Mas. Mas. Tiba-tiba saja Solepati melihat seberkas sinar gaib di seputar pohon. Energi apakah yang memancar itu? Ayo. Tertarik. Ayo. Hilap. Selamat. Ayo Mbah Janati, Mbah bantu Mbah. Baik. Mbah ada sebentar Mbah. Ambil. Tanganmu. Mbah tolong Mbah, ini udah kepegang Mas Ahmad. Kiriman yang jatuh Dari sini. Ini loh, dari sini. ada bisikan. Boleh ini sama pusaka asli dari sini atau kiriman yang jatuh? Dari sini. Ini loh, dari sini. Ada bisikan. Jadi Oke. Menika panci badhe nyuwun prisa ingkang minggayun iki. Penembang Kiraga Jati kersa maringi
pitulahipun dhateng putra wayah. Matur nuwun. Nggih. Ampun, matur nuwun. Assalamualaikum. Maaf, Mbah. Pemirsa, boleh di close up. Jadi udah ribuan tahun, mungkin ratusan tahun yang lalu ya. Jadi sampai Nggih. berkarat, ya berkarat. Ini dulunya memang mungkin pusaka besar, Mbah ya. Ketika sering untuk meruat diri, akhirnya itu menghilang dan jadi kecil seperti ini. Iya, tadi kan pada saat penggabungan energi sama Kang Soleh sih saya ngeliat ada cahaya di situ. Iya. Saya banyak sih cahaya-cahaya emas yang terlihat gitu. Cuman pada saat tadi di sini kan Lebih dominan. iya lebih dominan karena tadi yang macam tadi izin segala macam di wilayah sini dan ketarik ke sana dan alhamdulillah pada saat ini agak panas ya tadi awalnya Ya, makanya. panas. Dan akhirnya berwujud seperti ini. Pemirsa pasti penasaran tentang visual yang akan saya lukiskan di atas kanvas tentang kejadian masa lalu dan sampai sekarang. Oke, ikutin terus Mr. Tukul jalan-jalan. Jadi ini dimensi dari beliau, Syekh Subakir, yang memang karismatik. Dan saya temukan dari dimensi beliau masih ada di sekitar sini. Sosok ini, pusaka ini yang memang saya temukan tadi ada memancar ya. Tapi ternyata suara gemuruh itulah yang menyebabkan terjadinya terjadinya suatu pertanda. Dan sosoknya ini energinya seperti ular. Jadi seperti apa Mas Ahmad, semburan ya. Biasanya semburan itu akan bersuara gemuruh. Tapi dimensinya dari sosok pusaka yang memang saya yakini itu ditancapkan atau untuk menjadi pondasi paku bumi dari Syekh Subakir itu. Yang saya ketahui seperti itu, Mas. Saya melihat sosok Syekh Subakir ini tadi di sini nih. Ada sempat lihat lewat itu. Cuman memang betul saya yang tadi nyerang Kang Soleh Pati di situ dan ada pasukan-pasukan yang berbagai jenis juga ya Kang. Ya. Masih agak banyak sekali pasukannya, brutal banget. Mbah Janati, jenengan bisa apa yang pernah dilihat mungkin niki nopo niki Syekh Subakir nopo pusaran yang ada di sini, Mbah. Mbah Syekh Subakir. Nggih. Oh niki nggih. Terus niki sosok pusaka yang banyak sekali. Nah, iya menawi no. Kula Nggih. sampun asing. Pusaka kan menika ulo kami kan. Jenengan. Oke pemirsa, selain kita bahas lukisan, saya juga tertarik dengan ini seperti petilasan beliau. Mungkin Mas Ahmad sendiri menyikapi bangunan tua ini digunakan beliau untuk apa waktu itu ya Mas? Saya sih sempat melihat tadi kan pada saat Kang Soleh melukis itu ada di sini, makanya tadi sempat penasaran juga ke sini. Mungkin beliau sering ada di sini maksudnya pernah energinya di sini masih kerasa sih saya rasakan. Pusat energi sempat. Kula nyuwun pangapunten Roko Jati kula suwun. Oh, mungkin insya Allah mungkin. Kiai Roko Jati kula suwun. Insya Allah Mbah. Nggih, monggo. Ya pemirsa, Nyuwun ngapunten lho no. kita akan menuju ke lokasi yang lain. Mbah, Sekitar jam 2 lebih itu berasa ingin ke kamar kecil atau ke belakang. Nah, pada saat saya keluar ataupun buka pintu,
sekitar 10 langkah dari tempat saya jaga, itu terlihat sekitar 20 meter di ujung timur ataupun depan kamar mandi umum itu ada sosok perempuan tua, wanita, itu rambut panjang, baju putih, ya, baju putih, rambut terurai. Jadi memandang saya lari ke kamar. Setelah itu saya masih ketakutan di situ, nyalain televisi, tetap masih ketakutan. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Mbak Rida dan Cynthia Sebayang. Dan saya sekarang berada di museum sangat luar biasa sekali, yaitu Jenderal Sudirman, ya, Kota Magelang. Mbak Rida, mungkin Mbak Rida bisa melihat ini suasana energinya kayaknya positif ini kayaknya ya. Kalau menurut saya positif karena memang kebersihannya terjaga dengan rapi dan kondisinya juga membuat nyaman ini. Monggo. Iya, ya ini yang saya lihat nih Mas ya, itu dari kejauhan saya ini sudah melihat auranya tuh kilatan cahaya Mas. Cahaya. Kelihatan cahaya positif. Kilatan cahaya. Jadi kalau saya lihat emang benar-benar positif Mas, luar biasa sekali. Setuju, ya. Saya setuju. Cahayanya sangat luar biasa. Putih. Bisa menerangi siapa aja. Kalau dari Mbak Cynthia mungkin bisa melihat dengan pandangan berbeda. Ya, kalau saya lihat Mas Tukul ini auranya sama seperti yang Mas Tukul rasakan ya, positif. Tapi saya merasakan ada energi dan energinya bukan energi panas, tapi ini kelihatan sejuk ya Mas Tukul ya, sejuk. Jadi kan ini Mbak Rida sama Mbak Cynthia. Malam. Subhanallah, Aliando apa kabar? Maaf dengan siapa kok ganteng banget ini loh. Ini bikin aku jealous nih. Muhammad Ardani. Wah, namanya aja keren, ya, luar biasa. Muhammad Ardani. Mau sini? Iya, siap. Mas Muhammad ini sebagai apa di sini? Saya di sini selaku pengelola harian Museum Jenderal Sudirman. Wah, ini pengabdiannya ya. Istirahatnya juga di sini apa di mana? Ya, sementara dulu saya selama kurang lebih 7 tahun istirahat di sini. Waduh, ini pengalaman apa ini 7 tahun yang Mas Aliando, maaf Mas Ardani. Jadi pengalaman yang pernah saya alami sewaktu jaga di sini atau pada saat tahun-tahun pertama itu tinggal di sini ya banyak ya Mas Tukul. Ya diantaranya ya pernah melihat sosok perempuan Belanda itu di belakang itu ada. Mungkin flashback zaman dulu. Belum waktu Jenderal Sudirmannya ini ya. Luar biasa sekali ini ya. Nah, seperti apa energi yang akan terlihat oleh Mbak Rida dan Mbak Cynthia serta Mas Muhammad yang akan menerangkan energi. Itu terus Mr. Tukul. cuman Indonesia yang punya gitu ya, sosok jenderal satu ini. Kalau saya lihat dari sisi spiritualnya ya, luar biasa amat sangat banyak sekali gitu. Jadi yang membackup dia tuh nggak hanya prajuritnya, nggak hanya pasukannya, tapi ada pasukan gaib juga di sana yang membackup dia. Jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Begitulah jargon wasiat Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Bagaimanapun juga, meninggalkan sejarah sama saja meredupkan semangat generasi penerus untuk senantiasa bangkit. Dengan memetik keteladanan pahlawan pembela tanah air, kita akan belajar tentang makna perjuangan, tentang kerasnya perlawanan hingga terbebas dari penjajahan. Sejenak kita akan mengenang nama besar Jenderal Sudirman, sang patriot yang memiliki andil besar dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Beliau adalah Bapak Tentara Nasional Indonesia yang gigih mengusir Belanda dan sekutu dari bumi pertiwi. Jenderal Sudirman tak kenal menyerah walau dalam keadaan sakit. Dari atas tandu, beliau selalu menanamkan semangat juang tinggi dengan memimpin langsung perang gerilya. Sebuah strategi perang yang sangat efektif dalam mengelabuhi musuh sekaligus melakukan serangan kilat.
Sebagai ahli siasat berkarisma tinggi, Jenderal Sudirman sangat disegani kawan maupun lawan. Hanya berbekal senjata tradisional, pasukan beliau mampu memukul mundur pasukan penjajah yang bersenjatakan lengkap dan modern. Kekurangan yang ada tidak sedikit pun menyurutkan semangat beliau untuk membebaskan bangsa dari belenggu penjajah. Demi kedaulatan, beliau bertaruh jiwa dan raga dengan keluar masuk medan tempur. Hingga pada tanggal 29 Januari 1950, beliau wafat di sebuah rumah kediaman sekaligus dipergunakan sebagai rumah peristirahatan tentara pada masa Perang Kemerdekaan. Di bangunan berangkat tahun 1930 ini, kiprah Jenderal Sudirman terukir manis. Tengok saja beberapa peninggalan beliau masih terjaga dengan utuh. Mulai dari ruang tamu beserta perabotnya, tempat tidur, hingga tempat pemandian jenazah Panglima Besar Sudirman. Buka sepatu dulu ya, Mas? Iya. Monggo. Monggo. Nah, gini. Sini kanan dulu ya. Subhanallah. Subhanallah, memang auranya sangat beda sekali. Ini membuat kita kerasan, kita sejuk. Waduh, bener-bener menceritakan tentang sejarah museum ini mungkin Mas Muhammad bisa menceritakan, monggo. Ya, jadi sejarah mengenai bangunan ini yang sebelum digunakan jadi ataupun diresmikan sebagai Museum Sudirman dulu dibangun sekitar tahun 1930. Pada saat itu difungsikan untuk residen Belanda. Kemudian pada saat terjadinya agresi militer Belanda kedua 18 Desember 1948, tentara Belanda menyerang kota Yogyakarta dan kawasan rumah presiden ini difungsikan sebagai pesanggerahan. Kalau aku lihat dari ini ya, aku lihat flashbacknya Mas. Ini kan ini kursi asli ya? Iya, masih Mas, asli. Boleh dipegang Mas? Boleh. Ini kursi asli zaman Pak Dirman masih di sini ya. Iya. Jadi saya melihat residual energinya Mas. Waktu beliau itu di sini berunding sama rekan-rekan sama teman-teman dekatnya beliau membicarakan sesuatu di sini Mas. Persis. Dan ini bagaimana bisa iya. Belanda bisa sampai tekuknya di lutut-lutut, tekuk lututnya itu. Apa saja nih Mas Muhammad peninggalan Jenderal Sudirman selain meja kursi yang sangat luar biasa ini? Peninggalan Jenderal Sudirman pada saat beliau tinggal di sini. Di sini ada beberapa peninggalan yang asli pernah digunakan maupun yang kami replika. Ada satu set tempat tidur yang dipergunakan oleh Jenderal Sudirman pada saat istirahat di sini sampai dengan beliau wafat atau meninggal dunia. Penasaran nih Mbak Cynthia? Penasaran. Pemirsa, tempatnya seperti apa? Energinya seperti apa? Aura seperti apa? Kita akan menuju ke tempat yang tadi dikasih tahu oleh Mas Muhammad, Mas Aliando. Itu terus, Miss Tukul, jalan. Cuman Indonesia yang punya gitu ya, sosok jenderal satu ini. Dia muda usia gitu, tapi luar biasa harismanya itu. Kalau saya lihat dari sisi spiritualnya ya, luar biasa amat sangat. Banyak sekali gitu. Jadi yang membackup dia tuh nggak hanya prajuritnya, nggak hanya pasukannya, tapi ada pasukan gaib juga di sana yang membackup dia. Ini aslinya ya? Iya, jadi ini untuk tandu yang asli yang pernah digunakan oleh Jenderal Sudirman pada saat memimpin perang gerilya. Nah ini duplikatnya? Iya, kalau kami buat duplikat. Iya, karena pas beliau pindah ke Magelang itu sudah selesai perangnya. Iya, jadi dulu menggunakan tandu seperti ini karena pada saat itu beliau tidak mau menggunakan kendaraan mesin. Ya, jadi dulu sakit paru-paru, hanya satu paru-paru yang bisa difungsikan. Kemudian naik tandu seperti ini dari Yogyakarta sampai Pacitan, Jawa Timur. Pulang kembali ke Yogyakarta kurang lebih 7 bulan. Sampai dengan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Luar biasa ya. Dulu cuma hanya kayak gini. Bener-bener kursi ya? Iya, bener-bener kursi ya. Iya, kursi goyang. Ini yang sama. Mas Muhammad, saya mau tanya, ini tandu untuk membawa jenderal ini, yang membawa tandunya berapa orang ini? Iya, jadi yang mengangkat tandunya itu 4 orang. 4 orang ya? Ini nih, ini tongkat beliau ini. Tongkatnya ya. Apa nih Mbak Rida? Mungkin Mbak Rida
Rida kok kenapa tertarik sama tongkatnya ini? Iya. Oh, keliru ini. Nah, makanya maksudnya ini asli apa mungkin ini replika ya? Ini duplikat, kami datangkan dari Yogyakarta. Aha. Iya, betul. Kenapa Rida? Soalnya kalau saya lihat ini merasakan energi yang asli ya dari tongkatnya ini luar biasa loh. Karena ini kan replika ya. Tapi ini aura energinya terpancar gitu. Seperti itu. Menghirup juga. Aha, betul. Menghirup energi yang aslinya. Ya dulu ya kalau lihat flashbacknya itu beliau cuma mengetuk aja tuh Mas. Oh. Itu tiba-tiba cuaca jadi berawan, kabut. Betul, iya. Karena pada saat memimpin perang gerilya itu di daerah Jawa Timur itu, iya, begitu hujan lebat, Bapak Suparto Rustam bilang, lebih baik kita pulang ke Bali. Kalau mau yang pulang, silahkan. Nah, itu beliau keluar dan lakukan bukannya, alhamdulillah reda. Iya, seperti itu sih. Nah, makanya ini terpancar masih. Iya, luar biasa beliaunya itu ya. Karena memang benar-benar memperjuangkan kemerdekaan demi kalian semua, akhirnya bisa mengambil kamera, saya juga bisa menghibur, kamu bisa menerangkan, dan kamu bisa menggoda saya. Waduh. Tongkat biasa sih ya kalau. Cuman begitu saya pegang, saya rasakan flashbacknya itu sangat luar biasa. Dimana pada saat itu saya lihat si tongkat itu pernah dia ketukkan, nggak ketuk keras kok. Ketuk sebentar dan itu cuaca sekitarnya tiba-tiba berubah. Nah, tadi Mas Tukul, Mbak, nah ini merupakan beda auranya ya, Mbak. Tempat tidur di mana beliau Jenderal Sudirman itu wangi dirawat ya. di sini, tinggal di sini sampai dengan beliau wafat atau meninggal dunia. Wangi banget. Beda banget ya. Auranya wangi banget. Enak banget. Mbak Rida, kenapa nih Mbak Rida kok kayaknya senyum, ceria gitu? Apa ya Mbak Rida? Mbak Rida kayak senyum, ceria apa ya? Auranya gimana Mbak? Bagus ya, positif wanginya itu ya. Ini luar biasa ya Mas ya. Aku melihat keseharian Mas di sini ya. Itu keseharian mungkin Pak Dirman ya. Pada saat itu nih tiru sekali sininya udah kembang banget itu. Dan ada sosok ini nih perempuan ya, mungkin istrinya ya. Itu luar biasa sekali telatennya. Saya melihat tadi itu pada saat disuapi ya Mas. Disuapi gitu seperti bubur putih ya. Itu luar indah sekali Mas kalau aku lihat. Iya. Sepertinya mungkin aku iyalah aku kayak gitu ya, setia sama suami ya. Duduk setengah duduk gitu dan disuapi oleh ibu. Saya melihat itu tangan kirinya tuh dipegang di dadanya. Saya masih penasaran Mas Tukul, Mas Muhammad, ini kasusnya asli ya? Peninggalan beliau pada saat sakit, beliau juga di sini ya? Ya. Jadi tempat tidur ini dari ranjang, kasur, spray, kelambu masih asli pernah dipakai. Luar biasa. Hanya bantal dan guling itu karena dulu tidak kami temukan, itu kami tambahkan untuk pelengkap. Subhanallah, semua asli. Lihat, pernah ngalami apa? Iya, jadi saya di sini itu pernah merasakan kebanyakan di sini saya merasakan wangi ya. Wow itu, ya. Aku aja tadi masuk aja wangi. Iya wangi bener ya. Iya. Ya kok subhanallah bisa wangi banget ya. Kalau saya yang saya rasain ini benar-benar pure wangi aura Mas. Ini wangi aura karena beliau ini gimana ya Mas ya? Dia itu sosok orang yang membela orang lain sebelum dirinya. Jadi itu makanya kenapa itu auranya wangi sekali. Di saat hidup karena hidupnya beliau itu memang didedikasikan untuk rakyat Mas, untuk pasukannya, untuk rakyat gitu. Subhanallah, demi bangsa dan negara, keutuhan NKRI. Subhanallah. Ya, saya mau tanya Mas Muhammad, ini untuk masyarakat Magelang sendiri itu melihatnya sosok Pak Sudirman ini seperti apa ya pada saat itu? Ya, jadi pada saat itu
sosok seorang Jenderal Sudirman di mata masyarakat sekitar Magelang itu sosok yang sangat karismatik, luar biasa. Karismatik ya, jadi merakyat juga ya, Mas iya. Muhammad ya. Sampai pada saat beliau wafat itu, pada saat itu jenazah disucikan di sini, kemudian dimakamkan ke Jogja. Di perjalanan sepanjang perjalanan Magelang Jogja itu penuh. Ya, semua rakyat Indonesia ikut berduka ya. Berduka. Jadi beliau ikut merasakan apa yang dialami. Nah, pemirsa, kayaknya kita pengen lihat peninggalan yang lain. Oke, masih ada peninggalan yang lain. Mari kita lihat selanjutnya. Ikut terus. Mis itu kalau jalan. Ada nggak sih di masa sekarang seperti itu, gimana suami istri, gimana Pak Dirmannya udah duduk setengah duduk gitu dan disuapi oleh ibu. Saya melihat itu tangan kirinya tuh dipegang di dadanya sama Pak Dirman gitu, sementara tangan kanannya ibu nyuapin. Itu buat saya luar biasa ya, kayak seperti mereka tuh saling membutuhkan gitu. Ini tempat apa nih Mas Muhammad? Iya, jadi Mas Tukul, Mbak, ini merupakan ruang makan yang dipergunakan oleh Jenderal Sudirman beserta keluarga di rumah ini. Asli. Nah, iya, ini dulu beliau bersama keluarga pernah menggunakan satu set meja kursi makan ini untuk dahar atau makan di pesanggerahan ini. Wah, luar biasa. Mas, kesukaannya beliau itu makanannya apa saja, Mas? Iya. Ya, jadi setahu saya dulu apa? Sukanya beliau apa? Sukanya makan kalau nasi ya pasti, Pak. Iya, iya. Cuman ya sukanya itu ubi atau singkong. Ubi sama singkong. Iya. Indonesia banget ya, Mas. Iya. Indonesia banget ya. Iya. Wah, luar biasa. Karena sebenarnya beliau juga dari rakyat biasa. Cuma pada saat beliau dilahirkan, dijadikan anak angkat oleh camatnya Rembang Banyumas. Yang masih keturunan Bangsa. Luar biasa sekali. Nah, kabarnya ada meja jenazah beliau di sini. Oh iya, betul. Iya. Jadi mari kita lihat koleksi selanjutnya di Museum Sudirman ini. Monggo. Ya, Mas Tukul. Ya, jadi selanjutnya koleksi Museum Sudirman ini ataupun koleksi yang terakhir di Museum Jenderal Sudirman ini adalah meja pensucian jenazah. Ya, jadi dulu beliau Jenderal Sudirman meninggal di tempat tidur tadi, kemudian karena Muslim, jenazah disucikan menggunakan meja tersebut untuk kemudian dimakamkan atau dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Semaki, Yogyakarta. Wangi ya, wanginya masih wanginya. Monggo masuk. Monggo. Ya, jadi Mas Tukul, Mbak, jadi dulu beliau Jenderal Sudirman itu meninggal karena sakit paru-paru. Wah, jadi sebelum memimpin yang namanya perang gerilya yang besar itu, beliau sudah sakit dan dirawat di rumah sakit Panti Rapih. Nah, pada saat itu penyakitnya tidak bisa disembuhkan karena pada saat itu juga peralatan belum canggih, maka oleh dokternya memutuskan untuk mengambil satu paru-paru yang sebelah kanan. Nah, selanjutnya beliau sepulang perang gerilya hanya dengan satu paru-paru tersebut, paru-paru yang tinggal satu itu sudah terinfeksi. Nah, selanjutnya beliau merujuk ke sini, rawat jalan di sini, tinggal di sini sampai dengan beliau wafat di rumah ini dalam usia 34 tahun karena sakit tersebut. Usia 34 tahun, masih muda banget. Masih muda. Ya, dan beliau ini saya perhatikan sekali dipukul itu langsung ini karena patah di leher ya. Keren ya. Ini apa aja nih, ruangan apa ini? Ya, jadi dulunya ini karena residen, jadi tempat-tempat peristirahatan. Oh, tempat-tempat peristirahatan. Ya, kamar-kamar itu. Sini, Mas Tukul. Mas Tukul dan semuanya. Selama saya di sini itu, ya kalau ya di dalam ataupun yang di museum itu
enak, sejuk ya, aura itu enak, sejuk. Tapi kadang kok pernah suatu ketika saya tuh pas jaga di sini, suatu malam sekitar jam 2 lebih itu, ya mau ke belakang itu kok ada pernah dilihatin sosok ya seperti wanita gitu. Mas Ahmad mungkin mau ngajak siapa? Kalau saya penasaran masih sama Noni Belandanya, mungkin ngajak Teh Rida mungkin buat eksplor. Tapi tolong dijaga ya. Siap. Tolong ya. Bisa, Mas. Nah, pemirsa Mister Tuko Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia selalu semesta yang indah. Tadi Mas Ahmad dan Mbak Rida menelusuri apa yang tadi sudah diceritakan Mas Muhammad, bahwa tahun pertama Mas Ahmad di sini di dalam positif, tapi di luar dia pernah melihat sosok noni-noni Belanda. Nah, dan kita juga akan mengeksplor dengan Mas Kang Sulepati dan Mbak Sintia dan Mas Muhammad. Itu terus Mister Tuko Jalan. Penelusuran dipecah. Ahmad dan Rida mencoba menelusuri kemunculan sosok noni Belanda yang sering muncul dan berinteraksi dengan penjaga museum. Ya, nih Mat ya, pemirsa, kalau saya lihat ini pojokan ini kamar mandi, dan waktu kita deteksi awal ini Mas Muhammad ini pertama kali ketemu dengan dia ini persis di pojokan situ ya Mat ya. Dan saya mulai merasakan energinya cukup luar biasa. Coba Mat, bisa ditanya dulu Mat. Itu lagi senyum-senyum di ujung sana sih. Kita coba ajak ngobrol ya. Sosoknya tinggi, seperti sosok orang bule pada umumnya ya, perempuan bule pada umumnya. Ini tinggi sekali dan rambutnya panjang, gaunnya panjang, dan dia membelakangi ke arah sana. Ya Mas, kalau saya nih ya, saya rasakan nih. Jadi gini, kalau dia ini nggak bisa saya cuman dia orang Belanda asli. Jadi pada saat itu dia ternyata yang salah satu pembantaian waktu itu sama Jepang Mat. Iya. Gitu loh, salah satunya. Iya. Dan beliau ini kalau saya perhatikan sekali dipukul itu langsung ini karena patah di leher ya. Patah di leher. Patah sebelah sini bukan? Bukan, ini ada satu lagi. Jadi dari banyak sekali residual energi dari pembantaian itu. Jadi ada yang baik dan ada yang buruk gitu ya Mat ya. Mungkin ini dia tertinggal di sini gitu. Tapi kalau sosok ini sendiri semasa hidupnya dia positif ya. Positif. Jadi makanya dia nyaman di sini gitu. Jadi dia sempat memperlihatkan sama saya itu satu buku gitu. Terus di situ ada tulisannya For Bartje van Moeren. Seperti itu. Bartje ya. Bartje. Mungkin nama Belanda kayak gitu deh, Bartje van Moeren seperti itu kali. Flashbacknya dia itu banyak dikelilingi oleh buku gitu loh. Ya. Makanya dia passionnya sama Indonesia ini luar biasa. Jadi mungkin pada saat itu dia ikut tertawan dan ikut terbantai di sini. Nah, pemirsa Mister Tuko Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata mau seluruh semesta yang indah ini. Saya masih bersama Kang Sulepati, Mbak Sintia dan Mas Muhammad. Ada apa di sini nih biasanya? Ada suara-suara. Ada pengalaman apa aja bisa? Ya. Jadi kalau di sekitar sini ya, yang pernah saya alami ataupun saya rasakan itu dulu seperti suara senjata ya. Senjata perang itu ya. Iya. Senjata perang. Nah, ketemu lagi nih Mas Tuko nih. Nah, ini pemirsa, ini dengar ceritanya nih. Gimana nih? Serunya seperti apa nih? Ini sosok noni Belanda ini ya, Mat ya. Tapi kalau saya perhatikan ya, Mat ya, jadi beliau ini seperti bukan menunggu di areal sini ya. Kalau waktu itu yang disaksikan Mas Muhammad tadi, kalau saya lihat sih seperti beliau tuh mau menunjukkan sama Mas Muhammad seperti kenalan loh gitu ya, Mat. Seperti kenalan bahwa dia pun menetap di sini, diizinkan karena beliau ini mungkin salah satu pengagum beliau juga mungkin dulunya pada saat itu gitu. Nah, pesan untuk pemirsa nih dari Kang Sulepati dulu nih. Alhamdulillah saya lihat sih auranya sangat luar biasa ya di tempat beliau Museum Pangeran Sudirman. Artinya tempatnya memang terlalu kecil ya. Menurut saya sih diperluas lagi karena masih banyak mungkin peninggalan-peninggalan beliau yang mungkin belum masuk sampai ke museum ini. Kalau
kalau dari Ya Mas Tukul, suasananya ini sih sudah sangat nyaman ya, sudah bagus, dipertahankan. Karena menurut saya bangsa yang besar itu Mas Tukul, bangsa yang memang harus tetap menjaga ya, jasa-jasa pahlawan tetap harus dijaga, seperti itu. Kita kan bangsa besar ya Mas Tukul ya, jadi dipertahankan seperti itu. luar biasa. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib seluruh semesta yang ini, ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan di tempat berbeda yang ada wisatanya, budaya, mitos, legendanya. Gitu terus Mr. Tukul Jalan-Jalan.